Inspirasi Rohani Harian dari Audio Pastoral Care Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik. Selamat pagi gembira, saudara-saudariku, para pesuin sahabat Yesus tercinta, anggota keluarga yang menjaga, bersama seluruh staf Rumah Sakit Marianum yang terkasih. Salam jumpa dalam terang Roh Kudus dan sabda kehidupan yang akan kita renungkan dalam edisi hari ini, Senin 20 November 2023. Dari ruangan Audioker Marianum, kami mengucapkan salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Kami mengucapkan selamat datang bagi para pasien yang baru masuk rumah sakit ini sejak kemarin sore hingga pagi ini. Semoga Anda sekalian cepat menyesuaikan diri dengan situasi pelayanan di lingkungan rumah sakit ini. Bagi saudara-saudariku yang sudah beberapa waktu dirawat di rumah sakit ini, semoga hari baru ini membangkitkan harapan dan semangat kepasrahan kepada Allah sebagai penyembuh ilahi yang hadir melalui para dokter, perawat, bidan, dan berbagai pelayanan yang diberikan di rumah sakit ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Berdoa, mohon terang Roh Kudusnya untuk memampukan kita memahami pesan sabdanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Sang Pemilik dan Pemelihara hidup kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, tapak-tapak perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk apa saja yang kami alami dari kemurahan-Mu. Kini, di hadapan-Mu kami mohon bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami pesan sabda-Mu dalam bacaan Injil yang akan kami dengar dan renungkan pada pagi ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang menghantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyembuhkan kita." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para pencinta renungan harian Sang Sabda yang hidup yang budiman,
Peristiwa penyembuhan orang buta yang ditampilkan dalam kisah Injil Lukas yang barusan kita dengar menunjukkan dua hal yang menarik perhatian kita. Hal pertama, kesetiaan untuk mewujudkan iman di tengah situasi yang menantang. Dua, seperti si buta, kita diajak berdialog dan membangun keakraban dengan Tuhan. Ketika si buta mendengar tentang Yesus ada, ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Walaupun banyak orang menegur dia untuk diam. Teguran untuk diam membuat si buta semakin keras berteriak. Tandanya ia berjuang untuk mencapai cita-citanya, berjuang untuk mencapai kerinduannya untuk disembuhkan. Yesus peduli dengan mendengar teriakannya, lalu membuka dialog dengan si buta itu. Dengan bertanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawabnya, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Kita dapat bercermin pada sikap iman si buta, bahwa dalam perjalanan hidup kita, mungkin dalam situasi tertentu, kita mengalami kebutaan rohani, ketidakberdayaan, gagal dalam usaha, atau sakit tidak berdaya. Dalam situasi ini, kita tidak boleh duduk diam, menyerah pada nasib, tetapi belajar untuk melakukan sesuatu dengan apa yang ada untuk menjumpai Tuhan. Beriman berarti menyadari bahwa kebutaan atau kesulitan, tantangan hidup apapun tidak membuat kita kehilangan arah hidup, sebab iman membuat kita berani berjalan dalam harapan. Yakinlah bahwa pembicaraan dari hati ke hati dengan Tuhan Yesus dalam doa, dalam keheningan, akan sangat membantu kita mengalami karya Allah, kasih Allah yang menyembuhkan, kasih Allah yang membebaskan. Kita berdoa, "Ya Allah, semoga kami mampu melihat dengan mata iman semua kenyataan hidup ini, terutama pada saat-saat berada dalam kesulitan, entah ketidakberdayaan untuk jalan keluar dari situasi yang menekan, ataupun dalam keadaan sakit." Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudariku terkasih, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Kini, mari kita menutup jumpa dengan berdoa, mohon kesembuhan bagi semua pasien di Rumah Sakit Mariano, baik yang rawat inap maupun yang rawat jalan. Marilah berdoa. Yesus penebus ilahi, sewaktu Engkau masih berada di dunia, setiap orang sakit yang dihadapkan kepadamu, Engkau sembuhkan. Semoga semua orang di dunia ini sama percayanya dengan mereka yang ada di surga. Dengan merendahkan diri, kami bersujud di hadapan-Mu, menyerahkan diri ke dalam kekuasaan-Mu yang tanpa batas dan belas kasih-Mu yang tak terhingga. Kami mohon rahmat kasih-Mu agar Engkau berkenan menyembuhkan saudara-saudari kami yang sedang sakit dan menderita ini, yang saat ini dirawat di rumah sakit ini. Ya Tuhan Allah kami, mengingat tak terhitung banyaknya mukjizat yang telah Engkau buat selama hidupmu di dunia.
Begitu besar belas kasih-Mu ya Tuhan, sehingga setiap orang sakit yang berseru kepadamu, Engkau dengarkan, Engkau bebaskan dari segala penderitaan, dan mereka pun Engkau sembuhkan. Ya Yesus yang manis, penebus yang penuh kuasa, katakanlah sekarang ini juga, ya aku mau, jadilah sembuh. Terjadilah kehendak-Mu, terpujilah Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah renungan kita pada edisi pagi ini. Terima kasih sudah bersama kami. Kita akan jumpa lagi pada renungan edisi berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.